Sudah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kemarin kita menghatamkan akidah, alhamdulillah sekarang kita masuk di dalam kelas yang baru, kitab yang baru, semangat yang baru. Apa itu? Kitab tentang apa? Kita akan belajar tentang fiqh Syafi'i. Untuk di dalam kesempatan ini, kitab yang akan dipakai Safinatun Najah dengan syarah Nailur Roja. Insyaallah kita mulai minggu hadapan. Untuk kelas sekarang ini, saya akan sedikit mengenalkan tentang fikih dan lebih spesifik lagi fikih Syafi'i. Saya tak tahu, mungkin saya perlu satu kelas atau dua kelas. Kita tengoklah macam mana hari ini. Jika sempat, kita jadikan semuanya satu kelas. Kalau tak sempat, mungkin boleh minta kelas lain untuk memperkenalkan lebih dalam tentang fikih Syafi'i. Sebenarnya hal-hal semacam ini tentang pengenalan fikih itu bisa masuk di dalam fan khas, namanya fan Tarikhut Tashri' Islami. Tarikhut Tashri' Islami, yang mana alhamdulillah saya ada beberapa video tentang Tarikhut Tashri' Islami, tapi sampai sekarang masih belum diupload. Tunggu hidayah diupload. Dan dulu ketika saya di Ahqaf, saya mempelajari tentang Tarikhut Tashri' Islami itu menggunakan kitabnya Syekh Ahmad Thahar Royan, yakni Al-Azhari. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk meringkas apa itu fikih secara umum, dan insya Allah jika ada kesempatan saya akan meringkas tentang apa itu fikih Syafi'i, apa itu fikih Syafi'i. Jayid. Sebelum kita masuk di dalam muhadharah ini, ada beberapa malameh di dalam di dalam fikih itu akan ada beberapa malameh atau mahawir. Mahawir ada poin-poin yang akan saya jelaskan, terutama di dalam fase-fase berkembangnya fikih, mulai daripada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita sekarang, yakni asrul hadir. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam sebelum kita masuk ke dalam fase-fase perkembangan fikih, nanti pun juga ada tentang mabadiul asyrah untuk fikih. Sebelum kita masuk ke situ, hendaknya kita itu mengetahui makna fikih itu apa. Fikih itu apa? Kata-kata fikih itu diambil dari kata-kata faquha. Ada yang mengatakan faqiha. Faqiha yafqahu. La nafqahu syai'an mimma taqul. Beberapa orang-orang kafir dalam Al-Qur'an dikatakan kata-kata fikih istiqaq fikih ini digunakan di dalam Al-Qur'an. Secara bahasa, kata-kata fikih itu dimaknai faham. Ketika Anda cakap fakih itu, fahim itu, maknanya saya memahami. Akan tetapi ada beberapa ulama, saya lupa siapa, tapi di beberapa kitab, di dalam beberapa kitab usul fikih, di antaranya kitab Syarhul Luma kepunyaan Al-Imam Asy-Syarazi, dikatakan kata-kata fikih itu sendiri maknanya adalah al-fahmud daqiq. Al-fahmud daqiq maknanya kefahaman yang mendalam. Karena itu perkara-perkara yang mudah untuk difahami, Anda tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya itu adalah fikih. Contohnya, faqih tu sama fawqana. Saya memahami bahwasanya langit di atasku. Kata-kata faqih itu di sini tidak bisa Anda pakai untuk itu. Kenapa? Karena memahami langit di atas itu adalah sesuatu yang mudah. Karena itu tidak diperlukan kata-kata faqih itu, tapi fahim tu atau alim tu bisa. Kenapa? Karena fahimah bisa digunakan untuk perkara yang mudah.
dan untuk perkara yang susah. Tapi kata-kata fikih hanya bisa digunakan untuk memahami sesuatu yang susah, sesuatu yang susah. Begitu pula istiqoknya fikih itu sendiri. Ada yang mengatakan faqih. Yang namanya faqih itu adalah orang yang bisa untuk istikhraj daqaiqul ahkam minal kitab wa sunnah. Karena itu zaman dahulu di dalam asrul mujtahidin tidak dikatakan faqih kecuali dia itu apa? Kecuali dia itu mujtahid mutlak, Inilah makna fikih secara bahasa. Makna fikih secara bahasa, kalau Anda nak tengok rujuk di dictionary, di kamus-kamus, Anda akan mendapati bahwasanya makna fikih itu adalah imma mutlakul faham mutlakul faham, yakni faham sesuatu yang mudah atau faham sesuatu yang susah, atau makna fikih itu sendiri adalah memahami sesuatu yang susah, sesuatu yang dalam. Dan kemudian dulu di dalam sodrul Islam, di dalam awal-awal Islam, kira-kira ya di dalam awal-awal tampaknya Islam, di dalam asrul risalah, fikih itu mempunyai makna yang umum. Jadi perkembangan kata daripada waktu ke waktu. Dulu ada seorang pensyarah, lupa saya namanya, dia muhakkik Tirmidzi, Bashar Awad Ma'ruf. Namanya Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Kalau tak silap beliau ini pensyarah di University of Jordan, UG. Beliau pernah ditawari proyek untuk membahas masalah perkembangan kata dari waktu ke waktu. Beliau mencontohkan kata-kata imdo. Imdo itu dulu itu cakap izin, kemudian terus berkembang kata-kata imdo itu sampai sekarang makna imdo itu adalah sign. Maknanya adalah apa? Adalah sign. Begitu pula fikih. Kata-kata fikih itu dulu di asri risalah. Makna fikih ini adalah syariah. Yakni fikih, syariah, wa ahkamul Islam itu maknanya sama. Karena itu kata-kata fikih secara umum, dia itu masuk dan mempunyai makna tiga ilmu. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak atau tasawuf, yang ketiga adalah fiqhul furu' atau fikih yang kita pelajari sekarang ini. Itulah yang namanya al-fikih bimakna al-aham. Di sini di dalam kitabnya Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam, karangan guru saya Dr. Kohton Ad-Duri. Saya ada rekaman ini ya, nih, tapi tinggal satu saja belum saya selesaikan. Mungkin jika sudah selesai boleh saya upload. Ini menjelaskan tentang basic tentang Tarikhut Tashri' Islami, dan kitab ini dia hanya mukhtasar daripada kitab aslinya. Namanya Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Ini yang simpel, ini yang yang mukhtasar, yang lebih besar. Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam wa asbabu ikhtilafi. PDF-nya ada, yang kecil pun ada, yang besar pun juga ada PDF-nya. Di sini dikatakan bahwasanya di dalam awal-awal kitabnya bahwasanya fikih itu di dalam sodrul Islam, di awal-awal Islam diitlakkan untuk akidah, akhlak, dan ahkam amaliyah. Yang mana yang namanya akidah itu lebih dikenal dengan nama ilmu kalam, yang mana dia itu adalah ilmu untuk membuktikan akidah Islamiyah yang benar dan menolak syubhah-syubhah yang ada. Adapun mabadi akhlakiyah, dia itu juga dikenal dengan nama ilmu tasawuf, dan ahkam amaliyah yang kita kenal dengan fikih yang sekarang ini. Tiga ilmu ini bisa Anda katakan al-fikih bimakna al-aham. Al-fikih bimakna al-aham. Karena al-fikih bil makna al-aham itu terkandung di dalamnya tiga ilmu ini, maka para ulama mengatakan fikih bil makna al-aham maknanya sama dengan syariat. Kemudian kata-kata fikih ini berkembang lagi sampai zaman sekarang dan menjadi yang namanya fikih itu hanya khas untuk ahkam amaliyah saja. Apa itu ahkam amaliyah? Ahkam yang Anda ketahui untuk beramal, berbeza dengan ahkam i'tiqadiyah ya. Anda mengetahui Allah itu satu, Anda mengetahui Allah itu murid, Allah itu qadir. Itu bukan untuk Anda amalkan, tapi untuk Anda yakini. Berbeza ketika Anda mengetahui sholat 5 waktu itu wajib. Anda mengetahui itu bukan hanya untuk Anda yakini, tapi untuk Anda amalkan. Bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya sujud, bagaimana caranya yang lain-lain. Itu untuk Anda amalkan, bukan hanya untuk Anda yakini. Ya kan? Tetapi banyak orang itu salah paham.
di dalam akidah yang mereka itu mengatakan bahwasanya, loh, kalau memang akidah itu tidak bisa diamalkan, kenapa kita itu mempelajari akidah? Loh, Anda jangan salah paham, memang akidah tidak bisa untuk diamalkan. Maknanya, Anda tidak bisa mengamalkan Allah itu satu. Anda tidak bisa mengamalkan Allah itu maha mampu, Allah itu maha mengetahui. Akan tetapi, setiap perbuatan akan didasari dengan akidah. So, tengok ya. Memang akidah tidak bisa diamalkan, tapi setiap perbuatan yang benar kena didasari dengan akidah yang benar. Inilah perbedaan antara fikih bimaknal a'am wal fikih bimaknal akhos. Ini penting sekali. Karena itu Imam Abu Hanifah ketika memahami makna fikih bimaknal a'am, yaitu yang mencakup akidah, tasawuf, dan fikih yang ada sekarang, beliau mengarang sebuah kitab pasal akidah, yang mana kitab pasal akidah itu dinamai oleh beliau Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul apa? Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar. Kenapa? Karena di antara 3 ilmu yang terkandung di dalam fikih itu akidah, tasawuf, dan fiqhul furu' ini yang paling penting di antara 3 ilmu ini adalah ilmu akidah. Karena itu beliau mengarang sebuah kitab akidah dinamai dengan nama Fiqhul Akbar. Adapun fikih yang berhubungan dengan ahkam amaliyah dinamakan oleh beliau Al-Fiqhul Asghar. Fiqhul apa? Fiqhul Asghar. Jayyid. Inilah yang pertama tentang apa namanya? Inilah yang pertama tentang makna fikih fi sodril Islam. Ada fikih bimaknal a'am dan fikih bimaknal akhos. Kalau Anda tengok saya punya muhadharah usul fikih di dalam Al-Khulasah atau di dalam apa namanya, di dalam Al-Lumah yang saya ada daurah sekarang, saya jelaskan bahwasanya ilmu usul fikih itu sendiri pun khilaf di situ. Ketika Anda mengatakan usul, ketika Anda mengatakan itu adalah usul asal daripada fikih dengan makna apa? Apakah dengan makna a'am atau dengan makna akhos? Banyak sekali ulama itu mengatakan bahwasanya makna kalimat fikih yang ada di dalam usul fikih itu adalah fikih bimaknal akhos, wahwal mutadawal di dalam banyak sekali kitab, kan, tapi Syekh Said Foda mengatakan bahwasanya di dalam kitabnya Ruhul Usul bahwasanya usul fikih, kata-kata fikih yang ada di dalam usul fikih itu al-fikih bimaknal a'am. Maknanya ilmu usul fikih bukan hanya usul untuk fikih saja, tapi dia usul untuk akidah, usul untuk tasawuf, dan usul untuk fikih bimaknal furu'. Kenapa? Karena dia membahas dalil dengan mutlak tanpa ada qaidnya dengan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Jayyid. Kemudian mahawir yang kedua di dalam muhadharah ini adalah mabadiul asyraf li ilmi fikih. Mabadi asyraf li ilmi fikih. Yang akan kita pelajari di dalam bab fikih ini itu bukan fikih bimaknal a'am, bukan fikih dengan makna akidah, tasawuf, dan ahkam amaliyah, kan, tetapi yang kita pelajari di dalam kelas di bawah apa namanya anjuran Majelis Ta'lim An-Nur ini adalah fiqhul asghar atau fikih dengan makna ahkam amaliyah. Dan setiap ilmu itu mempunyai mabadiul asyraf. Makna mabadiul asyraf adalah basic-basic yang kena Anda ketahui. Kalau Anda itu nak belajar sebuah ilmu. Setiap saya mengajar ilmu kalam pun ada, pasti saya sebutkan apa itu mabadi asyraf yang Anda perlu tengok di kelas-kelas saya. Bahwasanya saya sebutkan ada mabadi asyraf di dalam ilmu kalam, ada mabadi asyraf di dalam ilmu mantiq, ada mabadi asyraf di dalam ilmu hadis. Di dalam ilmu fikih pun juga ada yang namanya apa? Juga ada yang namanya mabadiul asyraf. Adapun mabadi asyraf di dalam ilmu fikih ini saya ambil daripada kitab Yaqutun Nafis. Alhamdulillah saya sudah menghatamkan kitab ini, dan di YouTube ada bab ibadat dan muamalat. Adapun munakahat dan jinayat belum saya upload sampai sekarang. Tak tahu macam mana. Ada problem sedikit itu. 2 bab itu, tapi insya Allah kedepannya akan saya upload. Apa saja mabadiul asyraf itu? Innal mabadi kulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu
wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Sekarang fikih itu apa? Ketika kita itu mendefinisikan bahwasanya fikih itu adalah fikih bimaknal asghar yang akan kita pelajari di dalam kelas ini, maka kita kena mengetahui apa sih definisi fikih itu sendiri. Karena kita tidak akan mungkin untuk memulai belajar fikih kecuali kita mengetahui apa hakikat daripada perkara yang akan kita pelajari. Kalau Anda tidak mengetahui pembelajaran definisi tentang fikih, maka Anda akan masuk fikih itu macam orang buta yang meraba-raba. Kita ini nak belajar apa? Jahil. Apa sih definisi fikih ini? Definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. So, ini adalah definisi yang paling masyhur di dalam banyak sekali kitab ya. Yang pertama adalah al-ilm. Makna ilm di sini biasanya di dalam kitab-kitab, di dalam fan agama, kata-kata ilm itu maknanya adalah yakin. Apa itu makna yakin? Maknanya pengetahuan Anda dan keyakinan Anda di dalam perkara ini sampai 100%. Sekiranya Anda tidak mungkin untuk patah balik. Itu namanya al-ilm. Akan tetapi Anda kena paham ya, semua hal-hal yang berkaitan tentang fikih, semua hal-hal yang berkaitan tentang fikih itu tidak harus yakin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dan mewajibkan kepada kita di dalam fikih itu takyah untuk beramal, anta takyah untuk mengetahui dalil sampai derajat yakin. Akan tetapi cukup Anda itu mengetahui sampai derajat don. Karena itu kata-kata ilm di sini maknanya al-ilm atau don. Terus kenapa selama don? Apa sih don itu? Don itu adalah sebuah kiraan yang mana derajat keyakinan Anda di dalam sebuah perkara tidak sampai 100%, tapi lebih daripada 50%. Ketika 50-50 itu namanya syak. Di bawah 50% itu namanya waham. Di dalam fikih, di dalam sebuah dalil, Anda nak istinbat sebuah hukum daripada sebuah dalil, tidak diwajibkan Anda untuk meyakini kebenaran ijtihad Anda 100%. Tidak yakin. Itu tidak perlu. Akan tetapi Anda cuma perlu untuk menjadikan apa yang Anda ijtihadkan itu lebih daripada 50%. Maknanya orang yang meyakini sebalik Anda itu potensi salahnya lebih besar daripada kebenarannya. So, tengok ya. Karena potensi salahnya itu lebih besar daripada kebenarannya, maka Anda tidak boleh untuk mengikutinya. Tapi Anda tidak boleh untuk mengkafirkannya ketika Anda menemui orang yang tidak sesuai dengan fikih Anda. Anda tidak boleh mencacinya, Anda tidak boleh memakinya, Anda tidak boleh membulinya, dan Anda tidak boleh mengkafirkannya sama sekali. Kenapa? Karena yang namanya fikih itu babnya adalah babu dunun, itu hanya perkiraan. Maknanya pendapat Anda itu potensi benarnya itu besar, tapi juga ada potensi salah, walaupun potensi salahnya itu kecil. Berbeda dengan madhab orang yang tidak sesuai dengan Anda, potensi salahnya dia itu besar dan potensi benarnya dia itu kecil menurut Anda. Begitu pula orang yang tidak sesuai dengan Anda akan meyakini sebalik yang Anda yakini. Potensinya benar dia besar, potensinya salah dia kecil. Begitu pula dia meyakini pada Anda akan diyakini oleh dia potensi benarnya itu kecil dan potensi salahnya itu besar. Ini di dalam khilaf, di dalam masail furu'iyah atau di dalam masail fiqhiyah. Berbeza dengan khilaf di dalam masail aqaidiyah. Ini penting sekali. Insyaallah saya hari Kamis tak silap, Kamis yang akan datang, saya diundang untuk menjadi pembicara di dalam forum HPMI Yordan. Saya punya alma mater dahulu untuk mempelajari dan untuk berbicara tentang masalah khilaf bainal ulama. Ada berapa khilaf itu dan bagaimana kita menyikapinya, dan apakah khilaf itu akan bisa untuk kita habiskan, kita settlekan. Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Kalau tidak bisa, itu kenapa? Hal-hal semacam ini kita sangat penting untuk mengetahuinya, karena ini adalah hakikat daripada madzhab fiqhiyah. Yang mana madzhab fiqhiyah itu di dalam hakikatnya dia itu menerima khilaf. Maknanya akan bisa difahami dengan banyak faham. Kenapa? Karena dalilnya itu dhon. Berbeza dengan hal yang berkaitan tentang akidah. Hal yang berkaitan tentang akidah,
kena difahami dalam keadaan yakin. Maknanya dia tidak bisa untuk menerima khilaf. Dia tidak bisa untuk menerima khilaf, tapi dia bisa untuk menerima syubhat. Beza sebenarnya. Dia bisa untuk menerima khilaf, tapi dia tidak bisa untuk dia tidak bisa untuk menerima khilaf, tapi dia bisa untuk menerima syubhat. Ini di mana? Ini di dalam adillah di dalam akidah, di dalam adillah al-aqaidiyah, yang mana akidah itu memang Allah khas di dalam akidah mensyaratkan di dalam akidah itu kita kena yakin. Berbeza dengan fikih. Fikih kita tak yakin, kita cukup dzon saja. Apa bezanya ya Habib? Beza karena di akidah Anda kena yakin, dan setiap perbuatan kena terbina daripada keyakinan itu. Kalau perbuatan terbina daripada perkiraan, maka perbuatan Anda akan pening semua. Berbeza dengan fikih. Fikih itu bukan keyakinan, tapi dia itu perbuatan. Selama dia itu perbuatan, maka tidak wajib perbuatan itu kena mengambil dalilnya daripada yakin. Kalau Anda bisa yakin, fabiha wa nikmat. Tapi Allah tidak mewajibkan Anda untuk yakin. Bahkan kalau Anda melebihi apa yang Allah nak, boleh jadi Anda itu offset, dan Anda akan Anda akan mempenatkan diri Anda yang la ta'ila tahta'a. Wallahu a'lam. Itulah yang namanya al-ilm. Makna ilm yang ada di dalam definisi fikih adalah yakin ataupun perkiraan. Maknanya tidak wajib untuk yakin di dalam Anda mengetahui hukum-hukum fikih, tapi cukup Anda itu mengira sahaja bil ahkam, yang mana ilm ini kena dengan hukum. Jadi berbeza kalau Anda itu mengetahui sesuatu, yang mana sesuatu ini bukan hukum. Contohnya apa? Benda. Karena itu saya banyak orang itu mengatakan apa hukum khamr di dalam fikih? Khamr tak ada hukumnya. Loh, macam mana Habib? Bukankah khamr itu haram? Yang saya tahu, yang haram itu bukan khamrnya, tapi minumnya. Minum khamr itu yang haram. Babi apa hukumnya? Fikih tak cakap. Hukum babi apa? Loh, macam mana Habib ya? Yang haram itu bukan babinya, tapi makan babinya atau amik manfaat daripada babi. Itu yang haram. Karena itu di dalam di dalam fikih, Anda kena mengetahui apa? Anda kena mengetahui hukum. Anda tidak mengetahui benda. Anda tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui benda, atau tidak mengetahui selain daripada hukum, selain daripada daripada hukum. Al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah, dan hukum-hukum itu harus hukum-hukum syariat. Kalau Anda nak mengetahui hukum-hukum undang-undang, itu bukan fikih. Anda ahli dalam undang-undang, tapi Anda tidak ahli di dalam tidak ahli di dalam fikih. Oh, saya jika melanggar traffic light, saya terkena sama 300 Rm. Wah, itu bukan. Anda mengetahui itu bukan fikih. Kenapa? Karena hukum ini bukan hukum syariat. Oh, saya kalau nak berkendara saya kena wajib buat license. Nah, itu bukan hukum fikih. Kenapa? Karena itu tidak itu bukan hukum syariat, itu hukum konuni. Itu hukum apa? Itu hukum konuni, hukum konun yang ada di sebuah negara. Jadi, begitu pula keluar daripadanya ahkam akliyah, hukum-hukum yang berkaitan tentang akal, atau lebih dikenal dengan nama badihiyat. Contohnya 1 + 1 sama dengan 2. Atau tanakut itu idza sadaqa ahaduhuma kadibal akhar, idza sadaqat ihdahuma kadibatil ukhra. Kalau satunya benar, satunya salah. Ini adalah hukum tanakut. Apakah itu hukum syariat? Bukan. Ini adalah ahkam walawazim akliyah. Bukan, itu adalah hukum syariat. Tuh, macam mana Habib? Maknanya apakah syariat itu bukan akal? Loh, memang syariat bukan akal, tapi antara syariat dan akal tidak ada pertentangan. Bahkan ulama akidah mengatakan jika ada pertentangan antara hukum syariat dan basic atau badihiyat daripada akal, hukum syariat kena ditakwilkan. Akan tetapi jika ada jika ada ijtihad akliyah daripada Anda yang bertentangan dengan badihiyatu syariah, jadi contohnya ada orang berijtihad pasal akliyah yang bukan badihiyah, jadi akalnya ini bukan badihiyah tapi akliyah yang dhonniyah, bertentangan dengan basic syariah. Maknanya akal yang dhonni yang salah. So, beza ya. Jadi ketika ada syariat yang dhonni
bertentangan dengan akal yang qat'i, yang ditakwilkan syariatnya. Karena ini yang dhonni. Kalau ada syariah yang qat'i bertentangan dengan akal yang dhonni, maka akalnya yang ditakwilkan. Kenapa? Karena dhonni tidak bisa untuk bertentangan dengan qat'i. Oh, syariah yang qat'i bertentangan dengan akal yang qat'i. Mustahil. Hada mustahil. Yani la yutasawwar hada. Kenapa? Karena Allah dan Nabi-Nya tidak membawa syariat yang bertentangan dengan akal. Wallahu a'lam bishawab. Al-amaliyah, dan harus hukum syariah ini yang amaliyah. Makna amaliyah ini adalah berkaitan tentang amal, bukan berkaitan tentang akidah. Al-muktasab, yang mana hukum itu diamik. Maknanya Anda amik hukum itu, dulu Anda tidak mengetahui hukum itu, kemudian Anda amik. Kenapa? Ini agar keluar daripadanya itu hukum Allah, ilmu Allah tentang hukum syariat. Ilmu Allah tentang hukum syariat, Allah mengetahui semua hukum syariat ini. Apakah ilmu Allah tentang hukum syariat dinamakan Allah itu faqih? Allah itu ahli fikih? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang dikatakan ahli fikih itu, kalau hukum yang Anda ketahui daripada syariat itu, hukum itu Anda amik dengan usaha, baru dikatakan itu Anda Anda faqih. Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui semua hukum fikih, Allah mengetahuinya bukan dengan Allah itu usaha. Kenapa? Karena ilmu Allahi qadim dan tidak disifati dengan iktisab ataupun darurah. Yang mana hukum ini bin nadhar atau bid darurah atau bil iktisab, semuanya itu adalah sifat daripada ilmu-ilmu makhluk. Min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana hukum daripada mengetahui hukum-hukum syariah ini diketahui, diamik daripada dalil-dalilnya. Berbeda dengan orang-orang yang hanya mengetahui hukum syariat daripada fatwa. Jadi, ada orang mengetahui apa hukum minum vodka. Dia tanya seseorang, kata ustadz saya hukum minum vodka itu haram. Lah, dia mengetahui hukum minum vodka ini bukan daripada dalilnya. Maka pengetahuannya dia tentang hukum minum vodka itu tidak dianggap fikih, dan dia tidak dianggap faqih. Dia tidak dianggap apa? Dia tidak dianggap faqih. Dan harus daripada dalil itu, dan dalilnya itu harus dalil yang tafsiri. Apa itu dalil tafsiri? Sudah saya jelaskan di dalam ilmu usul fikih, ada perbedaan antara dalil ijmali dan dalil tafsili. Dalil tafsili adalah dalil yang berkaitan tentang masalah yang juz'i, masalah yang khas. Contohnya wa aqimus shalah. Di sini adalah perintah untuk sholat. Bukan hanya perintah sahaja. Kalau hanya dia cakap tentang perintah sahaja, itu namanya ad-dalilul ijmali. Tapi kalau dia cakap tentang perintah untuk sholat, jadi ini perintah untuk perkara yang khas, perintah untuk perkara yang juz'i. Ketika Allah memerintahkan dengan perkara yang juz'i, dikatakan ini adalah adillah tafsiliyah. Tapi kalau Anda hanya membahas tentang perintah sahaja, maka dikatakan itu adalah perintah yang mutlak atau perintah yang ijmali. Dan itu namanya ad-dalilul ijmali. Pembahasannya ada di dalam usul fikih. Tapi kalau dalil tafsili, pembahasannya ada di dalam fikih. Ini ada Ada menurut saya semuanya itu mempunyai bahagian masing-masing, Jayid. Inilah definisi daripada fikih. Al-ilm bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatih at-tafsiliyah. Dan sudah saya jelaskan makna satu persatu daripada kalimat yang ada di dalam definisi tersebut. Kemudian daripada hal kedua di antara daripada mabadi asy'ariyah itu adalah maudhu. Apa itu maudhu? Maudhu itu adalah apa yang dibahas di dalam ilmu fikih. Jadi di dalam ilmu fikih itu yang dibahas itu apa sih maknanya? Semua pembahasan ilmu fikih itu berkaitan tentang apa? Semua pembahasan ilmu fikih berkaitan tentang af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah al-akil, al-balik, alladzi balaghathu da'wah ma'a salamatil hawas. Itu namanya mukallaf. Orang yang sudah berakal, dan orang yang sudah balik, yang sampai kepadanya dakwah Islamiyah ala wajhin sahih, dengan dakwah Islamiyah yang benar,
bukan dakwah Islamiyah. Jadi Islam itu sampai kepadanya Islam yang benar, bukan Islam yang teroris. Karena kalau ada orang itu sampai kepadanya bahwasanya Islam itu adalah agama yang teroris, dan dia tidak mau masuk Islam karena dia tidak suka teroris, maka dia tidak dikatakan dia itu mukallaf. Karena itu yang namanya mukallaf harus akil, balik, balagot, dakwah as-sahihah plus salamatul hawas. Semua panca inderanya itu sempurna ketika sampai kepadanya itu ketika sampai kepadanya itu dakwah Islamiyah ini. Itu namanya apa? Itu namanya mukallafin. Di dalam beberapa case ada beberapa hukum itu beberapa hukum fikih tidak ada kena mengena dengan mukallaf, tapi kena mengena ada hubungannya dengan selain mukallaf, contohnya orang gila atau budak kecil. Dan ini bukan di dalam perkara yang urusannya dengan dosa dan pahala, dengan dosa dan pahala, tapi ini berhubungan dengan ahkam wad'iyah yang tidak ada kena mengena dengan dosa dan pahala, akan tetapi cuma dengan asbab wa syurut hal-hal selain daripada dosa dan pahala. Contohnya apa? Di dalam masalah tudhoman, kalau ada budak kecil merusakkan handphone tanpa sengaja, maka budak kecil itu atau dengan sengaja, maka budak kecil itu walaupun tidak berdosa dia merusakkan handphonenya orang lain, tapi dia tetap menggantinya, dia tetap wajib menggantinya, walinya tetap wajib menggantinya. Kenapa? Karena itlaf sababud dhaman, karena merusak itu adalah sebab untuk mengganti harga daripada benda yang dia rusakkan. Walaupun budak kecil itu bukan mukallaf, tapi di sini karena tidak masuk di dalam hukmu taklifi, tapi di dalam hukmul wad'i, maka budak kecil ini pembahasannya juga ada di dalam fikih. Maknanya af'alul mukallafin di sini yang dibahas di dalam fikih majority adalah af'alul mukallafin, tapi ada beberapa case yang tak banyak, sedikit saja dibahas di dalam fikih juga. Walaupun yang berbuat ini bukan mukallafin, menurut saya dari perspektif tabaiyah saja, bukan asolatan. Kenapa? Karena ini case-nya hanya sedikit saja, tapi majority pembahasan fikih memang tentang af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukallaf. Dan apa sih faedah? Dan apa sih faedah Anda itu mengetahui fikih itu apa? Faedah Anda mengetahui fikih. Dibilang faedah Anda mengetahui fikih itu adalah Anda itu bisa untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kalau Anda itu tidak mengetahui perintah, nak melakukannya macam mana? Kalau Anda tidak mengetahui larangan, nak menjauhinya macam mana? Maknanya Habib, kalau saya tidak mengetahuinya, saya tak wajib untuk melakukannya. Oh, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, karena ada beberapa hal yang walaupun Anda tidak mengetahuinya, Anda tak boleh lepas daripada situ. Kenapa? Karena Anda mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya. Kalau Anda tidak mengetahui perkara itu dan Anda mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya, Anda tetap berdosa. Karena ada beberapa case Allah itu mencaci orang karena kebodohannya. Bukan karena dia tidak tahu, tapi dia mampu untuk tahu, tapi dia macam sambil lewe. Dia macam tak amik pusing, dia tak amik pening pasal itu. Ini tak ada kena mengena dengan saya. Dia macam tak ambil pusing pasal hukum ini walaupun dia mampu. Contohnya orang-orang yang ada di Kuala Lumpur yang tak nak untuk belajar sholat, tak nak untuk belajar mengaji, padahal dia ada di Kuala Lumpur yang mana guru banyak sekali, guru Islam, ustadz, habib banyak, tapi Anda tidak belajar di situ, walaupun Anda tidak tahu, maka Anda tetap berdosa. Maka Anda tetap berdosa. Itulah faedah kenapa kita itu kena belajar fikih. Apa itu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi? Anda tidak akan bisa untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali Anda mengetahuinya. Masailuhu, apa sih permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam fikih? Permasalahan yang dibahas dalam fikih itu banyak. Dibilang hiyal qadaya allati tudkaru fiha. Di antara pembahasan yang dibahas di dalam fikih loh ya. Apakah niat itu wajib? Apakah niat di dalam wudhu itu wajib? Kita menurut Syafi'iyah niat dalam wudhu itu wajib.
Adakah Habib yang mengatakan niat di dalam wudhu itu tak wajib loh? Ada. Hanafiyah itu mengatakan bahwasanya niat di dalam wudhu itu tak wajib. Kenapa? Karena Allah tak cakap. Benarkah? Iya. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian nak sholat, basuh mukamu. Loh, Allah cakap niatlah kemudian basuh mukamu. Terus kenapa selama Allah tak cakap semacam itu, kenapa Anda mengatakan bahwasanya Allah itu mewajibkan bagi kalian itu niat? Anda ini mewajibkan pada diri Anda yang Allah tak mewajibkan kepada Anda. Bahkan Anda menambahi di dalam agama hal-hal yang tidak ada dalam agama itu. Ini adalah klaimnya Hanafiyah. Ini adalah klaimnya orang-orang Hanafi, yang mana Syafi'i akan menjawab pertanyaan ini loh. Memang di Al-Quran tidak ada, kan tapi ada di dalam hadis-hadis yang lain yang mengatakan innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Dari sini kami mengatakan bahwasanya niat di dalam wudhu itu niat di dalam wudhu itu adalah perkara yang wajib. Jayyid jiddan. Jam saya minum. Ini adalah beberapa hal yang dipelajari, masalah-masalah yang ada di dalam masalah-masalah yang ada di dalam fikih. Dan kita nanti akan mempelajari pure fikih Syafi'i. Pure fikih Pure fikih Syafi'i. Nanti subhanallah, semoga saya diberi umur panjang dan bisa untuk terus mengajar di dalam Majlis Ta'lim An-Nur ini ya. Karena fikih ini mempunyai banyak sekali level. Fikih Syafi'i pun mempunyai banyak sekali level. Dulu ketika saya di Rubat, pertama itu saya belajar Muqaddimah Hadramiyah, kemudian belajar Zubat, kemudian Umdah, kemudian Fathul Mu'in, kemudian Minhaj. Ini adalah mungkin cara yang cepat untuk mengetahui tentang fikih Syafi'i. Ketika Anda sudah mengetahui fikih Syafi'i, Anda bisa untuk naik level untuk mengetahui fiqhul muqaran, fikih komparasi, untuk membandingkan fikih Syafi'i dengan fikih-fikih yang lain. Kenapa? Karena fikih Syafi'i ini bukan hanya fikih Syafi'i, semua fikih itu binanya dhon, itu kiraan semua. Mungkin benar dan mungkin salah, cuma Anda kena meyakini bahwasanya fikih Syafi'i itu adalah yang benar, walaupun dia itu ada potensi yang salah. Selama ada potensi yang salah, Anda sebaiknya mengetahui fikih-fikih yang lain, atau lebih dikenal dengan nama fiqhul muqaran. Dan beberapa ulama Syafi'iyah itu sangat pandai tentang fikih muqaran, diantaranya Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, dan banyak sekali kitab-kitab tentang fikih muqaran. Dan yang paling famous kitab fikih muqaran di dalam Syafi'i adalah Kitabul Majmu'. Tapi secara umum kitab yang paling famous pasal fikih muqaran itu ada dua kitab. Satunya Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rushd, dan yang kedua itu adalah Al-Mughni li Ibn Qudamah. Yani dulu saya ketika belajar fikih muqaran pasti rujuk di dalam dua kitab ini. Hatta ketika saya master, dua kitab ini sangat penting sekali dibuat referensi di dalam fikih komparasi. Setelah Anda belajar itu, Anda kena belajar namanya fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil. Apa itu fiqhun nawazil? Fikih-fikih yang berkaitan tentang fikih-fikih yang berkaitan tentang case-case yang baru yang ada pada abad ini. Nanti ada nawazilul ibadat, ada nawazilul muamalat, ada nawazil munakahat, ada nawazil mabadal munakahat. Ada 4. Dulu saya di Akot belajar fikih nawazil ini 4 semester. Nawazil, contohnya nawazil ibadat adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat di atas pesawat. Dulu kan tak ada pesawat. Nawazil muamalat macam mana? Adalah bagaimana ketika Anda itu jual beli online. Dulu kan tak ada online, atau orang ketika salam langsung tengok katalog, tak yah sebutkan sifatnya, atau salam dengan api tapi apinya itu yang sangat persisi, yang mana dulu tidak bisa persisi, sekarang bisa persisi. Dan banyak sekali nawazil muamalat, terutama yang ada di bank-bank, atau warruk, banyak sekali.
akad-akad produk-produk bank yang itu adalah nawazil muamalah. Kemudian nawazil munakahat, nikahul misyar, nikahul asdiqo, banyak sekali tentang nawazil muamalah, tentang apa itu namanya DNA. Semua itu adalah nawazil yang kena Anda pelajari di dalam fikih. Maknanya belajar fikih sendiri itu mempunyai 3 level. Yang pertama adalah fiqhul madhabi yani, kemudian fiqhul muqarran, kemudian fiqhul nawazil. Dan setiap level ini di dalamnya juga banyak level. Maknanya fikih Syafi'i, fikih madhabi mempunyai level yang banyak, dari kitab yang paling rendah yaitu Safinatun Najah sampai kitab yang paling tinggi biasanya Minhajut Thalibin. Begitu pula fiqhul muqarran mempunyai kitab rendah dan kitab yang paling tinggi. Begitu pula fiqhul nawazil mempunyai kitab yang paling rendah dan kitab yang paling tinggi. Ini adalah sedikit level di dalam mempelajari fikih. Karena itu orang-orang itu ketika mempelajari fikih, jangan kira fikih itu adalah perkara yang mudah. Hukum aja, fikih itu bukan hanya Anda mengetahui hukum, tahu. Level-level awal Anda mengetahui hukum, ketika Anda sudah sampai level minhaj, Anda minimum Anda kena mengetahui madarikul ahkam. Bagaimana hukum itu diamik? Setelah itu Anda kena mengetahui bukan hanya bagaimana hukum itu diamik, tapi bisakah saya amik hukum sendiri tanpa tengok ulama? Anda bisa praktikal ketika di dalam diri Anda sudah mengetahui apa itu fikih Syafi'i, dan Anda sudah mengetahui bagaimana cara ulama itu mengambil hukum. Setelah itu Anda nak praktikal sendiri sikit demi sikit, yakni Anda praktikal mumarosah untuk bagaimana cara istinbat hukum menggunakan semua alat yang Anda punya. Ketika Anda sudah bisa untuk itu, kadang-kala salah, kadang-kala benar, hanya praktikal hanya melatih diri Anda bagaimana cara untuk beristimbat. Di situ Anda akan mengetahui bagaimana hebatnya para ulama-ulama Syafi'iyah dahulu ketika mereka itu bisa istimbat hukum-hukum yang sangat jelas. Setelah itu Anda akan ta'aruf bagaimana untuk berfatwa. Nah, berfatwa ini level yang berbeza daripada Anda mengetahui fikih. Kenapa? Karena fikih itu hanya dalil, alat, hukum, itu saja sudah. Tapi fatwa tak semacam itu. Fatwa itu Anda kena mengetahui bagaimana kondisi orang ini. Kadangkala hukum makan babi itu haram, bagi orang ini halal. Kenapa? Orang ini terpaksa untuk makan babi, terpaksa untuk makan babi. Kenapa? Karena mungkin dia kalau tak makan babi, dia akan mati. Dia akan mati. Loh, apakah memang syurutud darurah ada pada orang ini? Nah, ketika orang ini mempunyai awarid wal musyakhisat yang tidak ada di dalam kitab, ketika Anda mempelajari kitab fikih, Anda hanya akan dihadapkan oleh dalil dan hukum. Tidak ada musyakhisat. Tapi ketika Anda di dalam berfatwa, ada perkara yang asing daripada dalil, alat, dan hukum. Apa itu? Musyakhisat. Kondisi-kondisi yang ada di dalam orang ini. Karena itu yang ada di dalam kitab fikih bisa Anda praktikalkan kepada semua orang. Tapi di dalam fatwa belum tentu. Fatwa untuk Z boleh Anda gunakan untuk Amr. Kenapa? Karena kondisinya Z mungkin berbeza di dalam kondisinya Amr. Inilah level di dalam belajar fikih. Dan salah kalau ada orang itu belajar fikih di dalam level pertama, langsung dia itu di dalam Safinah contohnya, langsung di dalam Safinah, langsung buhuth, membahas tentang masail-masail yang mungkin ada di Tuhfah, mungkin ada di dalam Mahali. Cara-cara ini menurut saya wallahu alam adalah cara belajar yang salah di dalam semua ilmu, yakni. Ilmu mempunyai cara belajar yang paten, yaitu at-tadarruj, sikit demi sikit, nanti Safinah, nanti Muqaddimah, nanti ini, dan setiap level akan naik sikit. Hanya Anda tidak akan sampai di level yang tinggi kecuali Anda sudah mempunyai basic yang kuat untuk memahami ibarat-ibarat yang diletakkan dan ditulis oleh ulama di dalam kitab tersebut, yakni wallahu a'lam. Saya sedikit panjang karena saya nak tunjukkan bahwasanya setiap level di dalam fikih itu mempunyai cara sendiri. Dan fikih ini bukan ilmu yang basit, akan tetapi dia itu ilmu yang sangat luas sekali, dan sampai sekarang ilmunya itu terus berkembang. Saya pribadi, saya melihat bahwasanya fikih ini kalau memang orang benar-benar nak fahami, dia lebih susah daripada akidah. Wallahu a'lam, ya. Ini pendapat saya ini. Kenapa? Karena ilmu fikih ini luas sangat.
luas sangat. Dia bukan hanya fikih madzhabi, tapi ada fikih muqaran dan ada fikih dan ada fikih nawazil. Cuma masailul akidah dia lebih mendalam. Dia lebih mendalam, dia lebih berbahaya daripada ilmu, daripada fikih. Karena akidah kalau salah Anda kafir. Tapi fikih salah, Anda hanya cakap, oh Anda salah. Akidah Anda salah, bukan Anda salah. Anda boleh kafir, Anda boleh murtad. Karena itu, akidah ini lebih berbahaya. Tapi fikih, manfaatnya lebih umum. Ini adalah pendapatnya Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad yang disebutkan di dalam awal-awal kitab tentang Tamhidah. Jaid. Faidatuhu wa masailuhu sudah, kemudian ismuhu. Nama daripada fikih, nama daripada fikih. Nama daripada fikih itu banyak, tapi yang famous ya fikih. Tapi kalau Anda di kampus-kampus, Anda masuk di dalam akademik, biasanya mereka tak cakap fikih, tapi mereka cakap ilmu furu'. Ilmu apa? Ilmu furu' atau al-fiqhul asghar atau al-fiqhul asghar. Semuanya ini adalah nama daripada ilmu fikih. Wastimdaduhu, istimdad maknanya ilmu fikih ini diambil dari mana? Ilmu fikih ini diambil daripada kitab, wasunnah, wal ijma' wal qiyas. Daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Semua ini adalah al-adillah al-muttafaq alaiha. Ini adalah adillah yang muttafaq alaiha. Ada beberapa adillah yang dia itu tidak muttafaq alaiha, kan tetapi dia itu mukhtalafihi. Maknanya Syafi'i ame, Hanafi tak ame. Contohnya apa? Syafi'i ame hal yang namanya istishab, Hanafi tak ame. Malikiyah ame yang namanya amalu ahlil Madinah, Syafi'i tak ame. Syafi'iyah ame mafhumul mukhalafah, Hanafiyah tak ame. Semuanya itu adalah contoh-contoh al-adillah al-mukhtalafiha. Wa Dr. Mustafa Dibilbugha mempunyai kitab, beliau dan Mustafa Al-Khin mempunyai kitab tentang adillah al-mukhtalafiha. Adillah al-mukhtalafiha, terutama Dr. Mustafa Dibilbugha ya, dia mempunyai Atharul Adillah al-mukhtalafiha fi usul fikih. Adapun Mustafa Al-Khin di dalam Masailul Usuliyah, dalam Masailul Usuliyah. Dan semua ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam ikhtilaful madzhab ya. Anda jangan kira bahwasanya yang namanya madzhab ini hanya madzhab Hanafi itu apa? Madzhab Hanafi itu wudu tak wajib niat. Madzhab Syafi'i wudunya wajib niat. Orang yang hanya membezakan madzhab daripada masail furu'iyah, maka orang ini tidak mengetahui apa hakikat daripada mazhab. Dan di sini saya melihat ibarah yang menurut saya kena kita baca daripada kitab guru saya ketika saya master, Qahtan Ad-Duri, yaitu Qahtan Ad-Duri. Beliau mengatakan bahwasanya wal madahib al-fiqhiyah hiya kimmatu ma wasallahu al-fiqhul islami fi tatawuratihi. Bilang adanya mazhab fikih ini, ada mazhab fikih yang 4 mazhab ini yang mu'tamad ya, yang sampai sekarang ini ada. Padahal ada mazhab selain 4 mazhab, ada namanya mazhab Dhahiri, ada namanya mazhab Ibadi, ada namanya mazhab Ja'fari. Tapi 4 mazhab yang kita kenal ini adalah mazhab-mazhab yang menurut saya mu'tamad alaihi, muridnya banyak, nukulatnya banyak, kitabnya mutawafirah dan makhdumah, di khidmah, diteliti, ditengok lagi, direvisi, aduh macam semua, ada semuanya, ada di khidmah oleh banyak sekali ulama. Wahiyya tumathilu madarisa litafsiri nususi syariah wastimbatil ahkam minha. Hadza ibarah tuktab bima idhab. Bahwasanya madhahib fikih adalah madaris litafsiri nusus asy-syariah. Madhab adalah metodologi. Madrasah bukan maknanya sekolah, tapi metodologi, style untuk mentafsirkan nas-nas syariah. Maknanya metodologinya Syafi'i untuk mentafsir nas syariah berbeza daripada metodologinya Hanafi untuk mentafsir nas-nas syariah.
ada yang sesuai dan ada yang tak sesuai. Ketika khilaf di dalam satu metodologi sahaja, itu sudah menandakan Anda akan khilaf di dalam ribuan masail furu'iyah. Khilaf di dalam Syafi'i ame mafhum mukhalafah, Hanafi tak ame mafhum mukhalafah. Satu je khilaf menunjukkan bahwasanya ada ribuan masalah yang terimpact daripada khilaf di dalam satu adilah sahaja. Wastimbatil ahkam minha, maknanya cara istimbatnya madhab Syafi'i tidak sama dengan istimbatnya madhab Hanafi. Inilah hakikat daripada madhab. Perbezaan metodologi untuk memahami syariat dan untuk istimbat daripada hukum syariat. Fahiyya manahiju fil bahthi wa dirasah wal faham. Maka madhab adalah manahij, metodologi untuk bagaimana cara Anda research, bagaimana cara Anda belajar, dan bagaimana cara Anda untuk memahami wa asalib ilmiah fil istimbat, dan cara-cara yang ilmiah untuk beristimbat. Ini yang namanya madhab. Walaupun Anda itu cakap ada madhab Wahabi, di dalam akidah itu pun sama. Madhab Wahabi berbeza dengan madhab Syafi'i bukan hanya karena namanya. Kenapa? Karena perbezaan metodologi. Metodologi cara berpikirnya Wahabi, cara berpikirnya Syiah berbeza dengan cara berpikirnya Asy'ari, ahli sunnah. Di dalam apa? Di dalam memahami Tuhan. Berbeza caranya. Yang mana pendekatannya Wahabi, pendekatan hissi, pendekatan yang berbasikan dengan panca indera. Maknanya yang tidak bisa diamik panca indera, maka dia tidak ada. Asy'ari pendekatannya akli, berasaskan akal. Berbeza situ saja akan menjadikan ribuan masalah di dalam ketuhanan, di dalam teologi, dan di dalam fikih akan berbeza. Karena itu mazahib manahij. Ketika saya baca baca ibarat ini, wallah, saya bilang hadhil ibarah tuktab bima idhab. Memang benar-benar mengungkapkan apa itu mazhab. Bukan hanya di dalam mazhab fikih, bahkan di dalam mazhab aqaidiyah. Bahkan kalau saya nak klaim hatta mazhab nahwiyah. Maknanya perbezaan antara Basriyin wal Kufiyin bukan di dalam masailnya, tapi metodologinya, pendekatan mereka, metodologi mereka di dalam memahami kalamul Arab berbeza. Karena itu ada Basriyin, ada ada Kufiyin. Ketika metodologinya Syafi'i berbeza dengan metodologinya Hanafi, ada mazhabul Syafi'i, ada mazhabul Hanafi. Ketika metodologinya Asy'ari berbeza dengan metodologinya Ibn Taimiyah, ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Taimi, ada mazhab Syi'i, ada mazhab Ibadi, ada mazhab Khawarij. Semuanya itu adalah metodologi untuk memahami. Ketika yang difahami itu adalah mazhab, adalah masail usuliyah, dibilang ini adalah mazhab aqaidiyah. Ketika yang difahami adalah masail furu'iyah, namanya mazhab fiqhiyah. Ketika yang difahami adalah permasalahan lugawiyah, mazhab nahwiyah, wa hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Jayyid jiddan. Oke, kita selesaikan mabadi asyrah ini. Wa hukmu syari' fihi, apa sih hukum syari' ketika saya katakan ketika dikatakan syari' di dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab agama? Makna syari' ini dua. Imma Allah hakikatan atau Rasul majazan. Itu saja. Karena Rasul ini membuat syariat karena Allah perintahkan Rasul untuk memberikan syariat. Karena itu syariat asalnya daripada Allah hakikatan, dan daripada Rasul majazan, karena Rasul itu adalah penyampai syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala Anda itu belajar fikih al-wujubul aini, maknanya wajib secara aini. Setiap orang daripada kita wajib untuk belajar fikih. Bila fikih itu wajib dipelajari untuk semua orang. Jadi maknanya bukan maknanya, oh saya ini orang awam, saya tidak wajib untuk belajar fikih. Tak ada macam itu. Orang awam adalah orang yang mengetahui hal-hal yang wajib dia lakukan sahaja. Dia kena tahu pasal sholat, dia kena tahu pasal puasa. Hal-hal yang wajib Anda lakukan sebagai seorang muslim, Anda kena mengetahui hukum fikihnya. Hal-hal yang wajib Anda yakini di dalam akidah, Anda wajib untuk mengetahuinya. Anda wajib mengetahui sifat 20, Anda wajib mengetahui sifat-sifat Rasul.
di akidah awam ini sebelumnya, di dalam Jala'ul Afham, orang awam wajib untuk mengetahuinya. Kalau Anda tidak mengetahuinya, Anda berdosa. Setiap detik orang awam tidak mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada dia sehari-hari, daripada sholat, zakat, puasa, dan dia tidak mengetahuinya, setiap detik dia berdosa. Kenapa? Karena dia mampu tapi dia tidak buat. Begitu pula di dalam akidah, dia mampu untuk mempelajari akidah secara akidah, bukan ilmu kalam ya. Ilmu kalam berbeza. Ilmu kalam hukumnya fardhu kifayah. Imam Ghazali di dalam kitabnya Iqtisad fil I'tiqad mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu kalam fardhu kifayah. Mempelajari dan mengetahui akidah fardhu ain. Fardhu ain. Saya ada video tentang Aqidatul Awam. Mungkin sekitar 4 jam aja. Ini 4 jam Anda kena, yakni maknanya untuk mengetahui akidah itu tak perlu lama, beberapa jam aja. Beberapa jam Anda kena mengetahuinya. Kalau Anda nak masuk surga, kalau tak masuk surga tidak ada masalah. Tak wajib pun Anda masuk surga sebenarnya. Maknanya kalau Anda tak masuk surga, Allah tak kurang. Tapi Allah mengatakan kalau Anda nak masuk surga, Anda buat ini. Apa itu? Anda kena mengetahui apa akidah yang wajib Anda ketahui. Anda kena mengetahui hukum-hukum fikih terhadap perkara-perkara yang Anda lakukan setiap hari. Dan Anda kena mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang basic-basic tasawuf, penyakit-penyakit hati, tentang kibir, tentang hasad. Mudah aja di Jordan ini namanya Daurah Fardul Ain. Daurah Fardul Ain itu mungkin cuma antara 5 sampai 10 kali pertemuan. Bayangkan, dalam umur 70 tahun Anda cuma wajib belajar agama mungkin 10 jam atau hanya 15 jam. Allah tak minta banyak untuk belajar agama tahu. Maknanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Itu hanya maknanya perkara-perkara yang fardul ain saja, mungkin hanya 10 jam atau 15 jam saja selama Anda hidup di dunia ini. Allah tak minta banyak, padahal Allah suplai semua nikmat. Allah hanya minta umur Anda, waktu Anda untuk belajar agama 15 jam saja. Setelah 15 jam Anda belajar agama, Anda tidak wajib untuk belajar agama lagi. Mudah kan? Itu kalau Anda nak jadi orang awam saja. Kalau Anda nak jadi ustadz, itu cerita lain. Cerita lain, Anda kena belajar pondok. Kalau Anda nak ambil akademik, Anda kena degree, kena master, kena ambil PhD. Kalau Anda tak nak ambil akademik, Anda nak ambil pondok, silahkan, tidak ada masalah. Tapi untuk menjadi ustadz, itu cerita lain. Itu cerita lain. Anda kena wakafkan diri Anda kena berikan umur yang lebih daripada hanya 15 jam. Anda kena berikan 10 tahun. Tapi kalau Anda berikan umur Anda boleh jadi ulama. Kalau tak jadi ulama, tak ada masalah. Anda boleh jadi pengusaha, Anda boleh jadi tentara, Anda boleh jadi polis, Anda boleh jadi politikus. Itu tidak ada masalah. Allah hanya mengatakan kalau Anda tak nak jadi ulama, nak jadi awam, Anda kena mengetahui hal-hal yang wajib Anda ketahui. Dan para ulama mengatakan fardul ain di sini hal-hal yang wajib Anda yang wajib Anda lakukan sehari-hari. Anda kena mengetahui hukumnya di dalam fikih dan akidah sifat 20 dan sifat Rasul 4, maknanya semua akidah itu 50 Anda kena ketahui semua yang ada di dalam Aqidatul Awam. Dan di dalam tasawuf Anda kena mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang penyakit hati. 3 itu aja Anda sudah cukup untuk dikatakan muslim yang tidak muqallid. Itu saja, tidak ada masalah. Ini adalah hukum yang wajib aini untuk belajar fikih. Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahat. Habib, saya nak jadi dokter. Anda kena mengetahui hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang dokter. Bagaimana kalau pasien Anda perempuan, nak buka auratnya macam mana? Itu kena Anda pelajari di dalam. Kalau Anda nak jadi dokter. Habib, saya pedagang. Anda kena mengetahui hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang berdagang, tentang jual beli. Habib, saya nak menikah. Anda kena mengetahui hukum-hukum fikih berkaitan tentang menikah. Apa saja haknya istri, apa saja haknya suami. Kalau anak itu, kalau ada anak, apa itu haknya anak. Semua kena Anda ketahui tahu. Kalau Anda tidak mengetahui, tak payah menikah. Kalau Anda tidak mengetahui hukum jual beli, tak payah jual beli. Tapi kalau tetap Anda tidak mengetahui hukum jual beli, Anda dekil nak berjual beli, silahkan, tak
Tak ada masalah, Anda hanya berdosa. Bukan hanya berdosa itu, Anda berdosa besar. Setiap Anda berjual beli dan Anda tidak mengetahui hukumnya, Anda berdosa tahu. Tapi setelah saya cek Habib, ternyata dulu jual beli saya sah. Loh memang dulu jual beli Anda sah, bukan karena Anda tahu itu sah, tapi kebetulan itu sah. Kebetulan itu sah. Hal-hal semacam ini khotir tahu. Bahaya, orang-orang itu banyak jual beli, tak pernah belajar jual beli. Ada orang menikah, tak tahu hukumnya menikah. Ada orang itu berhaji, tak tahu hukumnya berhaji, tak tahu bagaimana cara berhaji. Ada orang itu banyaklah buat hal, tapi dia itu tak tahu hukumnya. Kalau Anda bisa mengetahuinya dan tidak mengetahuinya, mendosa tahu. Karena itu, belajar agama ini jangan Anda remehkan. Memang tidak ada hukumnya di dalam dunia, tidak ada hukumnya. Anda tidak sholat, Anda tidak dipenjara, Anda buat dosa selama tidak melanggar konun, Anda tidak dipenjara. Tapi nanti hukumnya ada di mana namanya? Ada di akhirat. Jadi di dunia ini hanya sementara. Akhirat yang kekal. Jadi jangan ketika Anda itu mengetahui hukum negara, Anda serius. Tapi ketika mengetahui hukum Allah karena tidak ada akibatnya di dunia, Anda tak serius. Kenapa? Karena nanti akibatnya akan ada di mana namanya? Akan ada di dunia. Wallahu a'lam. Dan kadangkala belajar fikih itu hukumnya sunnah. Bila hukumnya itu sunnah, ketika sebelum itu kadangkala hukum belajar fikih itu fardhu kifayah. Bila hukum belajar fikih itu fardhu kifayah, lebih daripada derajat awam. Yakni maknanya Anda sudah mengetahui hal-hal yang wajib untuk awam, Anda nak jadi ustadz itu fardhu kifayah. Maknanya tidak wajib semua orang untuk menjadi ustadz. Hanya beberapa orang yang wajib untuk menjadi ustadz. Seperlunya. Oh, di Kuala Lumpur contohnya orangnya ada 2 juta orang. Perlu berapa ustadz? Wah, 2 juta orang saya kira perlu 2.000 ustadz. Maknanya setiap 1.000 1 orang ustadz. Oke, tiada masalah. Kalau ada kurang daripada 2.000 ustadz, semua berdosa. Semuanya apa? Semuanya berdosa. Itu namanya fardul kifayah. Di atas untuk menjadi sunnah itu namanya apa? Nadab. Maknanya saya sudah ustadz. Saya nak naik level lagi, saya nak menjadi mufti. Saya nak menjadi mujtahid. Hukumnya apa? Sunnah.